Yuk. Yuk. Nah, ini kameranya jelek, kadang-kadang kotor. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini saya ganti. Gak kelihatan. 1, 2, 3. Sip. Nah. Oke, kali ini karena sepertinya harusnya kan tentang video itu ya. Tapi kita geser ke minggu depan jadi video apa namanya disebutnya infografis bukan infografis. Ya makanya video tentang wilayah masing-masing itu kan perlu waktu ya gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang bedah buku ya. Ada satu buku yang saya cari tadi dari internet ya. Ada tapi ternyata untungnya ya apa ini berkaitan erat dengan situasi toleransi di Bandung ya. Jadi buku tersebut secara garis besar nanti kita lihat tentang apa, yang jelas ini tentang toleransi yang terjadi di kota Bandung. Berikut contoh-contoh permasalahan konflik yang ya. Nah, buku ini eh, dibuat oleh siapa namanya tadi ya, saya lupa. Namanya itu oleh Pak Agus Ahmad Syafei ya, Dr. Haji Agus Ahmad Syafei. Ini bukunya ini saya share dulu. Buku ini merupakan hasil disertasi beliau di Unpad ya, jadi ini bercerita tentang sosiologi toleransi ya, ada kontestasi, akomodasi dan harmoni. Nah, ini beliau dosen, sepertinya dosen deh ya. Semisal tidak ini hanya ini di sini disebutkan. Nanti kita hanya melihat, saya akan coba praktek juga yang namanya scanning ya. Kalau Anda tahu scanning itu apa, kalau dalam istilah critical reading gitu ya. Kalau saya mengajarkan di ITB itu critical reading dan critical thinking. Critical reading ini kita membaca cepat dengan proses yang cukup singkat. Kita bisa isinya itu kita bisa tarik apa sih isinya ya. Jadi sebetulnya buku sebanyak 203 halaman ini bisa kita baca ya, kan tidak baca ya, kalau dibaca semua ya pastinya akan habis waktu ya. Tapi secara garis besar kita bisa scanning dan skimming. Scanning dan skimming itu artinya proses membaca cepat. Membaca cepat dalam artian isi dari buku ini kita bisa ambil ya paling dalam waktu 20 menit atau setengah jam paling lama juga kita bisa baca selewat. Sama seperti halnya ketika Anda datang ke toko buku, nah, kita datang ke Gramedia kan kita nggak beli tuh ya, karena satu mungkin bukunya mahal, kedua mungkin apa namanya ya kita hanya iseng saja. Tapi biasanya dengan teknik scanning dan skimming ini kita bisa paham isinya dan ingat gitu ya. Oh, buku itu yang dulu saya mau beli nggak jadi gitu ya. Nah, beda seperti dengan ketika kita disodorkan buku untuk dibaca. Nah, kadang-kadang kita males ya, itu pasti kasih tuh nih, silakan baca, kasih serangkum. Nah, kita tuh kadang-kadang udah aja, apalagi buku kuliahan gitu ya. Nah, jadi dalam satu chapter itu udah aja apa namanya lupa begitu ya, dan nggak bisa ingat 100% lah. Bahkan buku yang dibeli disuruh dosen beli misalnya di kampus nggak semuanya kebaca ya, hanya beberapa bab aja, depannya aja mungkin bab yang penting-pentingnya saja begitu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan cara menggunakan scanning atau sebetulnya yang paling paling efisien itu selain scanning skimming itu kita harus juga mencatat ya. Tekniknya bisa mind mapping, ada annotating, ada lainnya. Nah, tapi saya tidak akan mencatat ini karena itu terlalu kontekstual begitu ya. Kalau Ahdan dulu belajar tentang itu di ya gitu ya, karena apa critical reading
seperti itu ya belajarnya. Kita harus membuat summary response essay nantinya, dan summary isinya kemudian merespon seperti apa, apakah Anda setuju dengan ide tersebut atau tidak. Yaitu namanya reading strategis. Reading strategis itu membaca dengan beberapa hal. Ya, ada tadi teknik paling cepat itu namanya skimming scanning, kemudian nanti ada bisa annotating, artinya mencatat di fingernya, ada mind mapping, bikin akar pohon, kemudian ada highlighting, itu yang sering kita pakai, yang di garis bawah teks, itu kadang-kadang lupa kalau di garis bawah, stabilo, 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 ternyata kan udah dibaca, ingatnya 1 hari, setelah 1 hari sudah lupa ya. Nah, nanti kita. Kemudian untuk Zoom ini saya sudah masukkan ke YouTube, ini channelnya. Nah ya, saya kasih nama dosen inspiratif. Ini pertemuan kita sampai terakhir kemarin sudah saya masukkan ke sini. Siapa tahu butuh data atau apa, nanti sudah ada di sini gitu ya. Kalau disebut hadir atau disebut misalnya, ya dilihat aja di Zoom-nya kan pastinya ada ya. Nah, ada ya, soalnya nanti saya share. Pokoknya dosen inspiratif aja lah, cari di situ ya. Mas, jadi terkenal ya. Tapi saya pikir susah. Yang namanya YouTube itu gampang-gampang susah ya. Kalau ceritanya tentang, kalau apalagi kalau yang hal-hal membosankan, orang tidak akan lihat. Itu ya biasanya. Ini untuk kita aja lah, untuk laporan ya. Tapi siapa tahu ya nanti ada gambaran-gambaran atau ada misalnya bisa mereview kembali kan gitu ya, apa yang sudah kita laksanakan selama ini itu bisa dilihat dari. Oke, kita lihat sebelumnya di tentang buku ini ya. Nah, saya sudah masukkan juga ke padanya. Sebentar. Yang tentang toleransi dan ini ya. Nah ini ya sudah ada. Bukunya bisa di-download di apa namanya? Di sepadanya ada ya. Jadi komplit nih, ada di bisa dilihat langsung. PDF-nya nanti juga ada sedikit video yang di ujung akhir lah kita tonton itu sedikit. Gambaran tentang toleransi secara sosiologi, karena ini memang erat kaitannya, harusnya memang yang mengajarkan modul Pancasila itu idealnya dosen sosiologi menurut saya ya, dosen sosiologi atau dosen pendidikan moral Pancasila. Tapi ya semuanya juga bisa ya, terus ini karena namanya mata kuliah umum seharusnya sih bisa ya. Saya sendiri kan bukan orangnya, udah bukan PKN begitu ya, tapi lebih ke arah bahasa ya, linguistik. Kalau linguistik perannya di dalam kebinekaan dan itu ya, bahasa juga erat kaitannya dengan kebinekaan ya, seperti yang memang betul. Kalau fokus yang bahasan toleransi itu ini ada di dalam buku, ada dalam jurusan sosiologi gitu. Di sini ada jurusan sosiologi nggak? Nggak ada ya kalau nggak salah. Ada yang jurusannya sosiologi? Nggak ada? Nggak ada kayaknya Pak. Iya, oke. Okay. Yang jurusannya psikologi nggak ada juga. Sosial politik, sospol? Psikologi ada Pak. Indri kalau tidak salah Pak. Oh ya, kalau sospol ada sospol? Kan Pak, Indri bukan sosiologi, Indri arkeologi Pak. Oh arkeologi ya, oke. Indri arkeologi. Oh, iya, arkeologi. Sosiologi nggak ada ya? Atau sospol nggak ada? Sosial politik, HI, kalau nggak salah ada yang HI di sini. HI ada nggak? HI nggak ada ya? Hubungan internasional nggak ada? Oke. Saya lupa lagi jurusan-jurusannya, tapi yang jelas kalau nggak salah kelas ini nggak ada yang dari sosiologi ya. Oke. Kalau antropologi itu dekat dengan sosiologi. Antropologi, sosiologi, arkeologi juga sebetulnya sih masih nyambung ya, 3 hal itu ya Indri ya, kalau kita gabungkan. Karena biasanya kalau dari hasil arkeologi, artefak digali, pasti kaitannya dengan sosial. Sosiologinya pasti ada digali di situ ya, hubungan dengan masyarakat sekitar itu seperti apa. Kemudian digabungkan lagi dengan antropologi. Antropologi itu ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan budayanya juga
ya sosioantropologi. Ya biasanya antropologi itu lebih ke arah apa ya, tapi menarik kajiannya itu ya, menarik ya. Oke. Kita lihat ya ke ini aja ya, nah, yang inilah biar gampang dibacanya. Nah, saya akan yang namanya scanning dan skimming itu secara garis besar kita ambil poin-poinnya saja ya. Nah, waktunya memang apa namanya? Memang waktunya apa namanya sangat singkat. Kalau 203 halaman ya harus sampai santai gitu ya sambil bacanya santai. Ini kita lihat secara selewat ya. Jadi ini dia bilang gini ya, naskah disertasi ketika menyelesaikan program doktor. Ya di Universitas Pajajaran katanya kenapa dia pilih karena katanya sosiologi menyebutkan bahwa jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Dengan menggunakan ungkapan berbeda dikatakan orang terakhir toleransi dan kekerasan bernuansa agama karena sempurna telah matinya toleransi. Jadi kalau sudah orang saling gontok-gontokan ya saling konflik, nah itulah disebutnya maka disebutkan toleransi mati, kekerasan itu bakal terbeli ya. Nah, jadi padahal sementara itu toleransi hadir justru untuk saling menghargai katanya ya dengan segala warna-warninya. Ya, keberadaan sebuah bangsa juga tentunya karena keragaman tersebut ada ras, suku, bangsa dan agama. Ya, jadi di sini ini dia mengangkat wilayah Kota Bandung di mana toleransi beragama ini masih terpelihara dengan baik menurut si menurut saya pun sama ya di Bandung masih jaga dengan baik. Jarang ada konflik yang sampai melebar luas dari ada tapi nanti kita lihat ada contoh-contohnya tapi tidak sampai memblow up seperti di kejadian di Poso mungkin ya di Poso di Ambon kemudian di apa yang agama itu paling keras ya daerah-daerah sana ya daerah-daerah uh, itu Poso yang sudah lama bergejolak ya kita lihat. Nah ini naskah disertasi pokoknya ya yang dia jadi ini ucapan terima kasih ya beliau ini juga ya mungkin apa namanya berarti dia di sini kalau lihat ya jurusannya jurusan sarjana Unpad tapi penulis sampaikan ke rektor UIN Sunan Gunung Jati berarti dosen UIN ya si bapak ini dosen UIN ya. Nah kemudian kita lihat. Nah, ini ya. Toleransi mati kekerasan terbeli. Jadi ada beberapa chapter menghadirkan agama sebagai rahmat kehidupan, toleransi sebuah kerangka dasar, kemudian ada pendekatan riset beliau, kemudian rumah bersama untuk semua umat beragama ini bercerita tentang fenomena terjadi di Bandung itu. Nah, ya. Nah, kemudian ada Bandung in Harmony, dinamika toleransi, dinamika intoleransi dan dinamika akomodasi. Nah, gitu ya. Ini ada forum-forum dinamika itu, jadi di Bandung itu banyak juga forum, kemudian ada juga dinamika intoleransi. Nah ini contoh-contoh kejadian yang terjadi di Bandung intoleran, kemudian ada akomodasi dialog-dialog yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi. Ya, nah, ini baru saya dapatkan tadi pagi. Saya juga baru baca tadi, tapi saya sudah grasp intinya sudah hanya kurang dari 1 jam saya baca. Ya, itu bisa dapat isinya tentang apa. Jadi cara meng-scanning itu kita lihat poin-poin besar di setiap setiap lembarnya. Jadi, poin besarnya nih ini gitu. Nanti dapat ya dapat. Kalau pengen spesifik harus dibaca ya, tapi waktunya nggak akan ini 203 halaman biasanya kita lelah ya kalau baca semua paling sanggup orang itu sanggup membaca dalam satu pertemuan paling banyak 50 lembar. Setelah 50 lembar dia harus berhenti dulu nanti besok lagi lah baca lagi ya teruskan lagi dan tapi ya itu kalau saya paling tidak suka itu kalau membaca apa ya e-book. E-book seperti ini kurang begitu nyaman, sebetulnya nyaman buku daripada e-book. Kenapa? Apalagi kalau sudah lihat, pokoknya kalau e-book saya selalu jangan tidak memperhatikan jumlah total buku. Karena kalau sudah lihat jumlah total ada 1.000 halaman, udah males saya. Ya, rasanya gitu ya, lihat selewat,
udah 1000 males lah udah ya, gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kita bisa melakukan screening dan screening. Nah, kita lihat. Nah ini dia bilang toleransi mati kekerasan terbeli. Ya, jadi ada tarik ulur di antara kehendak mewujudkan toleransi beragama, yaitu dengan kecenderungan praktik intoleransi beragama di sisi lain. Nah, jadi ada yang disebut mungkin di salah satu sisi ada yang orang itu cenderung mempertahankan toleransi, ada juga yang ingin mengacak-acak toleransi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara historis di sini dia bilang agama ini tidak hanya hadir sebagai modal spiritual di tengah masyarakat, tapi juga dapat muncul sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, pandangan ini relevan dari sosiolog namanya Jose Casanova yang menyebutkan agama ini dapat melakukan transformasi sosial dengan melakukan deprivatisasi agama, yaitu proses di mana agama meninggalkan ruang privat, memasuki ruang publik dan mengambil peran memainkan fungsi sosial. Nah, inilah yang menurut Jose Casanova cara untuk kita toleran. Artinya apa? Agama itu jangan selalu inklusif, tapi harus siap meluas, begitu. Dan seperti yang kita tahu, agama selalu inklusif ya. Agama itu selalu yang lain salah, kita itu benar, gitu ya. Itu yang perlu dibilangnya deprivatisasi agama supaya jangan hanya di ruang-ruang privat saja, ruang-ruang pribadi saja, tapi mulailah dikenalkan kepada publik. Ini loh agama saya, gitu ya. Itulah yang dijadikan menurut Jose ini. Ya, jadi dia bilang terjadinya kontestasi kompetisi keagamaan merupakan sifat dasar manusia, tapi dapat mewadahi kepentingan berbeda di kalangan luas lintas agama, ya, yaitu untuk meredakan pertentangan sekaligus menjembatani perbedaan. Nah, kita lihat lagi. Ya, kehadiran. Nah, di Bandung ini dulu ada namanya Bandung Kota Agamais. Ini tahun zaman ketika Dada Rosada. Ya, sekarang masih lanjut sepertinya disebutnya apa ya ketika zaman wali kota Oden sekarang itu juga ada Bandung aduh saya lupa tapi tentang agama juga ya, jadi kita punya namanya Kampung Toleran ya, di Bandung itu ada ya. Nah, jadi Bandung Kota Agamais ini zaman ketika si penulis melakukan disertasinya, yaitu katanya eh, menjadi benang homogen ya dalam satu platform ya, dalam terminologi Islam artinya mengikat pemeluk agama berbeda untuk berintegrasi secara sosial ya. Bandung Kota Agamais itu mengakomodasi, mewadahi, melindungi umat beragama di mana mereka merasa diakui, diayomi dan diperlakukan untuk setara. Nah, gitu ya. Nah, tapi katanya ketika ada masalah ini, nah ini terjadi berbagai tindak kekerasan ya, terjadi ada juga yaitu peristiwa penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikesik Banten, kemudian perusakan gereja di Temanggung Jawa gitu ya. Nah, itu dulu di Jawa Tengah ya. Nah, ini peristiwa itu mengilustrasikan bahwa intoleransi ini sebetulnya juga ada ya dan menebal kata dia. Ya, begitupun juga apa namanya konteks ini membesarkan sebuah kalimat ungkapan jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Kenapa? Karena kalau tidak ada toleran pasti muncul kekerasan. Ya, gitu. Kita lihat lagi. Ya. Nah, ini hasil riset pokoknya ya dari tahun 2004 katanya ya. Kemudian konseptual istilah toleransi itu merujuk pada suatu sikap menghargai, menenggang berbagai keyakinan, kebiasaan, kepercayaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda bahkan bertentangan secara diametral dengan pandangan pendirian diri sendiri. Yaitu yang dulu ya kita sering dengar bahwa toleran itu artinya menghargai ya, menenggang berbagai keyakinan, kebiasaan, kepercayaan ya dengan yang bertentangan dengan pandangan pendirian sendiri. Jadi balik lagi ke diri kita sebetulnya, bukan dari orang lain ya. Pandangan diri kita sendiri yang harus kita ubah dahulu. Nah, adapun pengertian toleransi beragama yaitu memiliki makna sikap saling mengakui, menerima adanya keragaman, keyakinan, kebebasan berekspresi. Jadi silakan yang lain berekspresi, silakan berkeyakinan. Nah, semua bebas saling menghargai satu sama lain. Oke, kita loncat lagi. Nah,
Kegunaan buku ini katanya ada dua, yaitu secara akademik, dia harapan memperkaya kajian sosiologi agama, kemudian mengharapkan eksplorasi memadai tentang dinamika relasi antar umat beragama. Ya, kemudian katanya untuk dosen ini sebagai bahan ajar. Secara praktis khususnya harusnya katanya berguna untuk masyarakat pemerintah daerah, untuk Kemenag, untuk pemuka agama. Ya, ya, kita masuk ke sini. Nah, bagian pertama menceritakan tentang agama sebagai rahmat kehidupan. Ya, dalam konteks menghadirkan agama sebagai rahmat kehidupan umat manusia, katanya toleransi beragama merupakan perwujudan dari ajaran agama. Ya. Nah, ini sebagaimana dikatakan Walzer, makin toleran sebuah bangsa, makin tinggi tingkat keadaban bangsa yang bersangkutan. Sehingga toleransi merupakan keniscayaan yang harus hadir di ruang publik, karena salah satu tujuan toleransi beragama adalah membangun kehidupan dunia yang harmonis, damai, dan beragam dari berbagai aspek. Ya, jadi kalau kita lihat di sini menurut dia, pokoknya toleransi itu perlu dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa itu bangsa yang beradab kalau dia toleran. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini Moderate Muslim Society mengabarkan Jawa Barat ini juga merupakan salah satu provinsi terbesar, ya. Masalahnya pun juga tidak sederhana katanya. Ya, problem intoleransi Jawa Barat itu banyak. Ya. Nah, beberapa tahun terakhir ini biasanya indikasi menyebutkan bahwa hubungan antar umat beragama, terutama Islam dan Kristen, mengalami penurunan. Ini menurut survei, ya. Penurunan toleransi terkait dengan perubahan budaya, ya, budaya masyarakat dari model gotong royong ke model kompetisi, dia bilang. Ya, dari kota sampai desa, kemudian ada tokoh beragama, tokoh Kristen yang ini dengan berkomunikasi saling mengunjungi dengan tokoh Islam, itu cara untuk berdialog, ya. Jadi harus ada proses, ya, untuk menghindarkan konflik. Kita loncat lagi. Nah, jadi katanya ini ada faktor-faktor. Faktor pertama, ketentangan umat beragama itu terjadi karena faktor di luar agama itu sendiri. Biasanya ada faktor sosial, ekonomi, kemiskinan, kecemburuan sosial, itu faktor pertama pencetus terjadinya konflik. Ya, betul ya. Karena kalau kecemburuan sosial itu sangat tajam terlihat, nah bisa timbul konflik. Yang kedua menurut dia faktor yang tidak dapat ditolak yaitu adanya teks-teks suci katanya yang kerap dijadikan sebagai alat justifikasi untuk melakukan tindak kekerasan dan intoleran terhadap agama lain. Betul ya, di kita itu ada itu, ya. Jadi menggunakan ayat atau menggunakan cuplikan-cuplikan teks dari kitab suci yang membenarkan itu ya, membenarkan apa namanya, membenarkan kekerasan gitu ya. Nah, yang kedua itu kata dia, ya. Kemudian yang ketiga, memang katanya Indonesia ini, ya, dia bilang di sini sekalipun Indonesia bukan negara agama, tapi memang banyak diwajibkan untuk memeluk agama. Nah, betul ya, tapi katanya dalam konteks ini relasi lintas agama diperlukan regulasi, yaitu upaya perdamaian. Ya, kita memang harus ini, ya, ada. Nah, inilah yang dimaksud di dalam penggunaan di Kota Bandung. Di Bandung itu pemerintah Kota Bandung menggunakan Bandung kota agamais, ya, istilahnya, ya. Jadi dengan arti agamais ini bukan penggunaan kata lain misalnya Islami, tidak menggunakan kata Islami. Karena kalau disebut Bandung kota Islami berarti hanya mendukung Islam saja, tidak, karena Bandung itu pluralitasnya tinggi, ya, tidak hanya orang Muslim saja, tapi banyak juga agama lain, makanya disebutnya Bandung Agamais ini dulu, ya. Nah, kemudian lahirnya Bandung Agamais ini dilatar belakangi situasi bahwa Kota Bandung memiliki keyakinan level ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama yang mereka anut. Ya, betul ya. Jadi dengan artian agamais, artinya dengan tagline ini katanya terbangun sikap toleransi beragama dan tercermin dalam sikap sehari-harinya. Loncat lagi. Ini yang cara screening, ya, kita baca
garis besarnya saja ya. Nah, alasannya kenapa katanya pemilihan objeknya di Kota Bandung risetnya ini. Yang pertama, karena kota ini memiliki keragaman etnik agama yang sangat kaya. Sekalipun tetap suku Sunda dan agama Islam menjadi elemen utamanya, ya memang ya. Kedua, kata dia, ini Bandung itu ibu kota provinsi Jawa Barat yang menempatkan Bandung dalam sorotan luas termasuk dinamika kehidupan beragamanya. Alasan dia pilih itu ya. Ketiga, sebagai sejumlah lembaga riset katanya menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi tingkat praktik intoleransi paling tinggi. Nah, coba ya, hasil survei Jawa Barat menunjukkan tingkat intoleransinya cukup tinggi gitu ya. Keempat, katanya ada kecenderungan semakin menguatnya pemerintah dalam menjaga relasi antar umat beragama. Yang kelima, dalam membangun ini Kota Bandung mengembangkan konsep pluralisme bermartabat. Ya, jadi menjadikan toleransi sebagai basis. Oke, kita lihat lagi, loncat lagi. Nah, bagian satu habis. Berarti tadi bagian satu menceritakan fungsi-fungsi kenapa dia memilih tujuan kenapa apa namanya ya kalau disebutkan itu identifikasi masalah ya kenapa dia pilih Kota Bandung sebagai ini karena apa namanya tadi dibilang Bandung itu sangat plural, intoleransinya juga dianggap Jawa sebagai ibu kota Jawa Barat yang menjadi acuan intoleransi yang tinggi ya ada tingkatan intoleransi yang tinggi. Kemudian nah ini ada studi terdahulu ini banyak ya dari Ahmad Suherman, misalnya ini disertasi Kota Bandung memiliki tingkat kerawanan yang tinggi ya atas kerukunan beragama. Sebab penduduknya sangat plural, terdiri dari berbagai etnik agama. Ada letupan kecil, kemungkinan terjadi disharmoni terhadap masyarakat sehingga dapat diciptakan masyarakat dapat diatasi dengan menciptakan saling pengertian. Penelitian ini penelitian yang sebelumnya. Penelitian kedua ada dari Jainuddin Maliki katanya. Ya, makna agama di tangan elit penguasa. Itu perilaku sosial sekuler. Pada Jainuddin fokus bagaimana para elit mengekspresikan agama yang dipahaminya. Ini latar belakang penelitian dia sebelumnya ya. Jadi ada implementasi otonomi daerah juga di Kabupaten Bandung ya. Dia ambil dari situ karena substansi kebijakan merupakan kewenangan pusat. Oke. Padahal kebijakan otonomi daerah bertumbuh pada proses desentralisasi. Kalau lihat lagi ini hanya gambaran-gambaran dari penelitian terdahulu sebelum dia melakukan penelitian di Kota Bandung. Nah, kita lihat toleransi ini apa sih kata dia ya. Toleransi ini berkaitan dengan bahasa Latin ya, dari bahasa Latin artinya tolerer yang memiliki makna membiarkan pihak lain memiliki pandangan atau sikap lain tanpa dihalang-halangi ya. Toleransi dalam ilmu biologi dibilangnya dipakai untuk membiarkan berkembangnya sebuah kelainan biologis ya, namanya toleransi seperti kutil di sini dibilang. Ya kutil yang tumbuh di tubuh seseorang mestinya dihilangkan, namun tetap dibiarkan hidup karena tidak membahayakan tubuh orang tersebut. Dan ini kalau dunia kedokteran. Nah, istilah ini mengacu pada bang ini. Oke, ini tentang toleransi ya. Nah, dalam konteks dia, ya katanya apa? Toleransi memberi ruang pada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka tanpa harus memeluk kepercayaan. Ya, dengan demikian, dengan agama, toleransi beragama, sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan, tetap ada, namun berbeda walaupun dengan berbeda agama, tetap kita terbuka menerima itu. Betul ya? Ya, jadi kalau toleran itu, ya kita kan boleh, kalau mau, kita boleh membuka Alkitab, baca isinya tentang apa, kalau yang Muslim misalnya, ya cukup sebatas tahu saja, oh seperti ini, gitu. Kita buka kitab Weda, oh Weda itu seperti ini, oh ini yang punya Buddha, misalnya Tripitaka, oh ini punya Buddha misalnya, ya. Nah kita lihat ceritanya tentang apa sih, nah gitu. Kita bisa melihat itu sebagai suatu pengetahuan atau informasi, jangan dibentur-benturkan, jangan dicari perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan ya gitu. Oke, kadang-kadang kan kita
Oh, di sini mah gini. Oh, ini gini ya. Ya tidak perlu ini, cukup tahu saja, gitu ya. Kalaupun mau dibenturkan ya jangan dibenturkan dengan artian ada kita cukup tahu. Oh, ini perbedaan. Ya. Nah, kita lihat lagi. Toleransi ini pokoknya katanya ada kalanya toleransi muncul tanpa disadari, tanpa direncanakan. Karena watak perorangan kelompok manusia yang sedapat mungkin menghindari dari suatu perselisihan. Betul. Ya, toleransi ini kadang-kadang ya kita seperti inilah contoh. eh, Mungkin suatu saat kita diajak tanpa diketahui oleh teman, ya dibawa ke rumahnya, ternyata dia beragama lain. Nah kan itu kan secara spontan ya. Nah kita harus bagaimana bertindak di situ? Apakah kita harus menentang? Kan tidak ya. Kita tetap aja berusaha baik. Nah, ini yang disebut dengan toleransi. Ya, nah, silakan saja. Atau kita misalnya gini, misal ada orang yang sedang berpuasa kan gitu ya, kita tidak puasa, sementara pas kita makan dia diam aja, kan kita tawarin mau makan enggak, saya lagi puasa. Oh berarti kan kita, oh maaf kalau gitu saya ini boleh makan ya nggak apa-apa, kan gitu ya, kita kan secara tidak disadari toleran gitu ya. Nah ketika dia ini oh iya nggak apa-apa paling kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang terjadi eh, tanpa ini ya, tanpa secara langsung. Nah, kemudian asimilasi ini katanya pada proses berikutnya ada asimilasi. Asimilasi ini tandai pengembangan sikap yang sama, bersifat emosional, bertujuan mencapai satu kesatuan. Proses asimilasi timbul bila ada kelompok manusia berbeda kebudayaannya, orang perorangan warga kelompok, saling bergaul, kebudayaan antar kelompok. Nah ini, ya toleransi ini eh, berkaitan dengan apa namanya bentuk asimilasi juga. Asimilasi ini artinya toleransi itu apa namanya secara historis Indonesia gay, bahkan bisa dijadikan jadi bangsa Indonesia sangat damai ya. Ini proses berikutnya ini ada asimilasi, artinya menggabung ya, ketika sudah berbeda ada perbedaan ya pasti ada, kita harus bergabung dalam satu kesatuan, namanya asimilasi. Secara kategori toleransi ini ada dua, toleransi pasif, yaitu setiap pemeluk agama membiarkan tanpa menghalang-halangi pemeluk agama lain. Ada toleransi aktif, sifat membantu pemeluk agama berbeda untuk melaksanakan keyakinan yang berbeda, nah, yang dimilikinya. Dalam paradigma kehidupan beragama, dakwah misi agama kali diwarnai dengan prasangka teologi sepihak. Ya, ini ada juga paradigma lama itu, pokoknya ada yang aktif, ada yang pasif ya, toleransi itu. Toleransi aktif artinya biarin aja deh gitu ya. Mereka melakukan apapun, tapi kalau toleransi aktif dibantu juga oleh kita ya, kita ada usaha untuk membantu gitu ya. Oke, kita loncat lagi. Ini hanya nanti silakan dibaca secara garis besarnya ya. Nah, kemudian di sini eh, apa namanya? Ini masih tentang mayoritas dan minoritas. Toleransi adalah manifestasi hidup berdampingan, saling menghargai antara keragaman yang ada. Ya. Jadi memang dinamika beragama ini pasang surut katanya ya, ada yang mereka yang bilang mayoritas, minoritas. Nah, ini nyaris sama ya. Dua jenis toleransi, toleransi formal dan material. Nah, ini ada juga penelitian lain, pengertian lain yaitu toleransi formal, yaitu membiarkan saja pandangan-pandangan praktik politik agama yang tidak sesuai dengan kita sejauh tidak mengganggu. Itu namanya toleransi formal katanya ya. Kemudian ada lagi toleransi tadi mana? Eh, Toleransi formal dan apa satunya lagi? Material mana? Oh ini, toleransi material bermakna suatu pengakuan nilai positif yang mungkin terkandung dalam pemahaman berbeda tersebut. Nih, toleransi material itu ya seperti tadi kita baca mungkin apa kitab suci orang lain. Nah di situ ternyata pemahamannya berbeda tapi ada nilai-nilai positif tentunya di dalamnya. Jadi toleransi formal informal itu juga ada ya dalam. Nah kalau intoleransi itu artinya apa? Katanya intoleransi di sini barometer tolak ukur toleransi itu katanya menurut Miswari level toleransi pertama lihat hidup berdampingan secara damai. Nah, ini lihat level toleransi itu bisa dilihat dari seberapa kuat mereka bisa berhidup berdampingan secara damai.
Nah, kedua, adanya katanya kehadiran kesadaran terbukaan melihat pemeluk agama yang berbeda. Nah, sejauh mana sih kita terbuka? Nah, itu untuk mengukur pendapat toleran. Tiga, adanya pengenalan pemeluk agama berbeda melakukan dialog konstruktif. Nih, dengan dialog-dialog atau forum-forum di masyarakat yang memperkenalkan agama satu dengan lain. Ya, keempat juga pemahaman terhadap kelompok lain. Nah, kita harus tahu tentang kelompok lain, penghormatan terhadap kelompok lain, ya, penghargaan persamaan perbedaan. Ya, jadi intoleransi ini, nah untuk melihat intoleransi barometernya ini, ya barometernya justru menolak atas suatu akses yang tadi itu yang enam, ya jadi keenam kalau misalnya ada yang disebut lihat tadi yang pertama apa eh, hidup berdampingan secara damai. Kalau tidak hidup berdampingan berarti itu intoleran. Hadirnya kesadaran keterbukaan. Kalau tidak terbuka artinya intoleran. Gitu ya. Kalau tidak ada dialog artinya intoleran. Menurut dia ya. Keempat, kalau tidak mau mengerti orang lain, kelompok yang lain selalu salah, itu juga intoleran. Kemudian kalau pengakuan terhadap kelompok lain tidak diakui kelompok lain itu mereka masalah itu berarti intoleran. Yang terakhir tidak mengakui adanya persamaan penghargaan dan perbedaan. Kalau dibilang oh itu mereka beda dari saya berarti itu ya secara garis besar. Oke, kita loncat lagi. Masalah yang sering dibenturkan tentunya masalah mayoritas dan minoritas. Ya di sini dia bilang cara pandangnya itu mayoritas minoritas di mana kayu mayoritas harus memberi porsi lebih daripada minoritas. Betul. Ini yang harus dilakukan di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa mayoritas di Indonesia umat muslim gitu ya. Nah, umat muslim ini sudah sepatutnya atau seharusnya memberikan ruang-ruang yang lebih longgar kepada yang berbeda agama. Sama juga dengan di luar ketika kita ke luar negeri orang yang apa mungkin non muslim atau Kristen yang paling banyak di luar sana harus bisa memberikan juga ruang pada minoritas ya. Oke, loncat lagi. Ini cara baca scanningnya gini ya. Nah, di sini ada nih, apa nih? Oh, ini yang menarik nih. Mayoritas minoritas ini, nah ini konteks relasi sosial, nah ini yang harus kita hilangkan. Ini sama dengan yang kemarin ya yang kita sudah bahas. Pertama, etnosentris, yaitu kecenderungan menghakimi nilai adat istiadat. Oh ini adatnya jelek, nggak usah diikuti. Nah, gitu ya itu menimbulkan konflik. Kedua, stereotip. Nah itu ya, jadi hilangkan prasangka atau stereotip ya. Kemudian perbedaan kepentingan, nah ini ya, ada perbedaan kepentingan itu selalu juga mengarah pada konflik ya. Kemudian ada prasangka sosial, ya selalu berprasangka negatif, ada juga diskriminasi. Nah, ya ini yang disebut dengan intoleransi. Nah, kalau loncat lagi ini ada ekspektasi, nah loncat ya karena bukunya Pak. Nah, kita lihat contoh yang nah ini riset di Bandungnya ya kayak langsung yang tadi kan hanya intro berarti itu tentang teori-teori ya. Nah risetnya ini katanya subjeknya itu dia ambil pertama dari pemuka agama ya, kedua dia cek dari masyarakat biasa, dan dari pejabat pemerintah, keempat dari pengurus organisasi. Jadi risetnya empat ya, ya melihat pemuka agamanya seperti apa, kemudian masyarakatnya seperti apa, pejabatnya seperti apa, dan organisasinya seperti apa yang ada di Bandung. Nah, Jack ini dipilih sebagai katanya populasi teknik purposif ya karena tidak ada kerangka sampel. Ya, jadi kerangkanya dilihat dari gejala-gejala tersebut dilakukan pemetaan. Nah, wawancara dan pemetaannya wawancara terhadap tokoh lingkungan dan akhirnya pemetaan. Kita lihat. Kemudian di sini informannya banyak ya ada ketua MUI, ketua bidang kajian MUI, ketua Muhammadiyah, ya keuskupan. Kemudian ini banyak ya dia mengecek itu. Oke, kita lihat dia melakukan observasi dari 2009 sampai 2011 katanya ya. Dengan melihat 3 bulan sekali itu ada pertemuan dialog antar beragama, kemudian serta waktu hari-hari besar, jadi hari-hari besar keagamaan itu seperti
interpretasinya juga dilakukan pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan katanya ya. Nah, baru diwawancara. Kita lihat. Nah, pengalaman riset dia bilang ya, menemukan keakraban ketika bertemu dengan mewawancari para tokoh di berbagai agama yang berbeda. Betul. Nanti kalau kebetulan kita ke Bandung, kita buktikan ini ya, apa betul seperti itu. Saya pikir orang Indonesia semuanya terbuka ya, khususnya pemuka agama. Pemuka agama itu memang jarang yang apa tidak akrab. Pastinya mereka akrab. Kedua katanya ada berbagai tipe narasumber yang unik ya, karena profesinya itu beda, karakter personalnya juga beda katanya ya. Nah, seorang pastor di Katedral Santo Petrus bahkan ada yang hanya mau melanjutkan wawancara kalau penulis berhasil menjawab teka-teki yang disediakan. Dia ngasih teka-teki dulu ya. Nah, ini katanya pastor keturunan Belanda ini memperkenalkan diri sebagai WNS, itulah teka-tekinya. Untungnya isi penulis menemani wawancara berhasil menjawab teka-teki itu dengan mengatakan WNS itu singkatan tidak lain dengan warga negara surga. Ternyata itu. Apa itu WNS? Warga negara surga. Ya kemudian dilanjutkan dengan kegembiraan. Nah, katanya ya. Penulis juga mewawancarai tokoh muda Konghucu, ya, direktur perusahaan bergerak dalam bidang teknologi. Wataknya sangat terbuka, ia berkali-kali menyebut istilah off the record untuk sejumlah informasi dipandang sensitif. Oh ini mau off the record ya gitu. Dan ada juga sementara berhadapan dengan situasi betapa sulit menemui seorang tokoh sepuh beragama Buddha yang juga seorang dosen senior di Unpad. Ya berulang kali dihubungi di Jalan Banda di Wihara tempat mengabdi tidak pernah ketemu katanya. Akhirnya mewawancarai tokoh Buddha lain. Nah ini ada ya. Kemudian ketiga, tampaknya Kota Bandung agamis sudah cukup membuat sekat antara para tokoh lintas agama mencair. Nah ya jadi sudah cair nih ya, karena meruntuhkan rasa curiga, kebepuan, kekakuan katanya. Ya keempat, ketika bertemu dengan informan berasal dari kalangan internal Islam, memperoleh sejumlah pengalaman menarik. Katanya salah satunya ketika bertemu seorang tokoh pimpinan organisasi keagamaan Islam dipandang berhaluan konvensional. Ya seorang agama dari ormas keagamaan Islam dipandang tradisional, tapi ketika relasi agama dipandang sangat liberal. Jadi ia menganggap lebih dekat dengan para tokoh di luar Islam daripada tokoh Islam sendiri. Betul ya, kadang-kadang kita itu terlihat seperti itu juga. Nah, kelima katanya, nah ini aksesnya ini mereka tidak canggung mengeluarkan berbagai informasi, ya, jadi bisa mudah ya. Nah, berkali-kali dilakukan ini melalui SMS katanya ada dengan menemui Romo di Santo Aloysius Bandung ya. Jadi di kita itu banyak di Bandung itu eh, kalau mau ke apa namanya untuk mengkaji wilayah apa ya kalau kita sebutkan gereja gitu ya. Kalau gereja di Bandung ada gereja katedral yang besar di Jalan Merdeka itu romonya banyak di situ ya, yang terutama ya tadi yang orang Belanda biasanya mereka dibawa langsung dari sana tapi menetapnya udah lama di Bandung biasanya gitu ya. Itu yang di jalan itu katedral ada beberapa banyak di Pasir Kliki, di Jalan Merdeka, kemudian di Cimahi juga banyak. Kalau Protestan, nah Protestan ini juga dibagi dua ya. Kalau di Bandung itu ada yang Protestan yang eh, bukan khusus Batak, ada yang bukan. Ya ada yang apa netral. Kalau yang Batak HKBP biasanya ya itu biasanya pastornya cenderung ya ke itu ya. Kemudian ada gereja Kristen Jawa juga ada ya di Jalan Merdeka itu yang biasanya kita tahu kalau perayaan-perayaan Natal menggunakan bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu ada gereja Kristen Jawa dan juga gereja Kristen Pasundan. Nah, namanya itu ya kalau di wilayah kalau Kristen. Hindu Hindu yang saya tahu pura itu ada di Cimahi. Ya biasanya orang-orang Hindu yang ada di Bandung puranya itu ke Cimahi biasanya agak jauh, nggak di Bandung karena pura yang besar di daerah sana. Kalau Buddha banyak, Buddha saya pikir vihara itu banyak ya di Bandung di Jalan
Cibadak itu banyak ya, di Kelenteng, Jalan Cibadak, jalan apa namanya, wilayah Kebon Kawung juga ada vihara. Ya. Jadi banyak Konghucu. Nah, Konghucu ini sebetulnya sebelumnya banyak karena banyak Chinese di Bandung, tapi sekarang kayaknya makin sedikit. Kelenteng itu, Kelenteng ada yang terbesar ya di Jalan Cibadak, tapi penganutnya kayaknya makin sedikit deh gitu ya, karena banyak yang pindah agama ke apa namanya, lebih ke Buddha atau ke Kristen ya, biasanya ada yang ke Islam juga ada. Hanya biasanya kalau kan Konghucu itu agama kepercayaan ya, jadi hampir dekatnya dengan Buddha biasanya ya, jadi tapi di Bandung ini sudah ada ya, jadi memang sangat mudah. Nah, di Bandung ini kita lihat di sini. Nah, kalau fenomena kota Bandung katanya ya, kalau sesekali coba berdiri berkatak pinggang di ketinggian Bukit Dago yang eksotis, ya, lantas tebarkan pandang menghadap panorama alam indah Parahyangan di sekeliling, maka akan tampaklah rangkaian bukit gunung hijau, ya, itulah kota Bandung, betul, ya. Nah, kalau mau lihat Bandung di atas ini ya bisa pergi ke Bukit Bintang, ya, saya lihat Bandung ke bawah gitu ya, atau ke daerah Dago lah ya. Kalau mau ke atas lagi ke Caringin Tilu itu ada ya, daerah wilayah naik motor ke atas di ujung nanti bisa lihat pemandangan kota Bandung ya, jadi di ujung bukit ya. Nah, jadi itu kita lihat di sini ada ini fenomenal, ini hanya Bandung ya, geografis oke. Okay. Nah, potensi keagamaan, nah ini jumlah pemeluk agama Islam di Bandung ada 1.600.000 sekian, Kristen 101.000, Katolik 49.000, Hindu 5.000, Buddha 12.000, lain-lain ada 1.800-an. Ini tahun 2010 ya. Nah, itu ya. Jadi di Bandung ini Konghucu ada, Bahai ada, Sih ada katanya. Ya, jadi sangat kecil ya. Kemudian di Ahmadiyah juga ada setahu saya. Ya. Kemudian kelompok aliran kepercayaan ada juga. Ya, aliran kepercayaan itu misalnya Sunda Wiwitan, kemudian aliran kepercayaan apa ya, saya lupa. Tempat kita mengundang pas seminar, mereka datang dari ormas aliran kepercayaan di Bandung ya. Jadi kalau temanya topiknya Sunda biasanya ormas-ormas aliran kepercayaan itu selalu ikut gabung dalam forum yang begitu ya, karena mereka apa ya, kalau disebutnya ajaran nenek moyang ya. Nah, kita lihat lagi sarana masjid ini paling banyak tentunya ya, ada 2.100, nah, langgar itu 1.500, mushola tentunya banyak juga, pesantren banyak, gereja ada 107, kalau Protestan, Katolik ada 24, pura hanya ada 3, vihara ada 22. Ini betul yang saya bilangnya, pura itu hanya terbatas, banyaknya di wilayah Cimahi, yang saya tahu yang gedenya itu di Cimahi ya, karena teman saya dulu yang dari Bali tinggal di Bandung, kalau ibadah harus pergi dulu ke Cimahi dengan keluarganya gitu ya, karena besarnya ininya di sana. Nah, kita lihat terus. Nah, ini banyak ya forumnya banyak. Nah, oke, kita lihat loncat lagi lah ini. Kota Jasa, oke, betul ya. Oke, kita loncat. Nah, ada Bandung in Harmony. Nah, Bandung in Harmony ini dulu disebutnya Bandung bermartabat ya, zaman Dada Rosada ya. Setelah Dada Rosada diganti dengan Ridwan Kamil, Ridwan Kamil ganti dengan Oded M Daniel sekarang, tapi hampir sama sih ya, deklarasinya hampir sama, ada Bandung apa gitu ya, sama Bandung Agamais itu salah satunya ya. Nah, kita lihat lagi terus wujudnya sarana oke, ya ini ya ini pokoknya tentang perda-perda ya, ketentraman beragama oke. Nah, jadi di sini juga kalau kita lihat banyak ya apa namanya, forum, kalau bukan forum disebutnya apa, ormas-ormas gitu ya, ormas Islam banyak ya, Kristen juga ada ya, kemudian
Hindu Buddha saya belum dengar, tapi mungkin pastinya ada ya, ada ormasnya. Ya, tapi yang paling banyak tentunya Islam. Nah ini, nah ini salah satunya ada forum lintas agama ya yang dideklarasikan ini deklarasi Sancang katanya ya karena di Jalan Sancang. Jika biasanya ada ini halal bihalal dipimpin 6 agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah disebutnya deklarasi Sancang. Nah ini untuk halal bihalal ya katanya. Kemudian ada lagi selain ini ada, nah ada grup rebana di gereja. Nah, katanya sesuatu yang nggak lazim di perayaan Natal di gereja Kristen GKI Jalan Maulana Yusuf. Nah, ya, dengan sesudah Yesus Munaf menyanyikan lagu Mari Pulihkan Dunia, Aku Mau Bilang Padamu dalam ibadah Natal. Nah, ternyata ada grup Kasidah Ar-Rahman ya di para gereja membawakan lagu Selawat Nabi. Nah ini ya, nah ini memang katanya agak sedikit ini dilanjutkan dengan sapaan Natal dari tokoh dikenal sebagai ketua jaringan Islam liberal. Ya, ada dari Jill juga ada memang ya di kita ini. Tapi katanya di sini apa namanya? Di sini hadir pun hanya sebatas perayaan sesuai ibadah dengan mengutip Kiai Tantowi Jauhari. Nah, saya berkepentingan untuk orang Kristen, orang Katolik menjadi soleh. Karena kalau orang Kristen itu soleh, masyarakat semua diuntungkan oleh Kristen, begitu juga orang Islam menjadi soleh. Ini silakan dibaca lah ya. Tapi ini memang jadi polemik dulu, cepat jadi polemik. Ya, ini katanya di ujung akhir. Nah, ini ya, ini ada apa namanya? Nah, ada yang bilang justru ya ini mengesankan katanya ya dalam hidupnya kok di ini apa namanya di gereja ada sholawatan kan gitu ya kan juga tapi ya mungkin ini fenomena yang terjadi kemudian ada sekuntum mawar toleransi katanya ya ini cerita-ceritanya di hari Natal kemudian 100 pemuda-pemudi tergabung berbagai organisasi pemuda Islam Katolik Hindu Buddha Konghucu membagikan 100 kuntum bunga mawar putih kepada jemaat yang melakukan misa Natal bersatu dalam damai ya. Kemudian di sini, nah ini bisa dilihat ya, pokoknya contoh-contoh apa namanya toleransi ya. Nah, kemudian ada lagi buka puasa lintas agama itu mah sudah biasa ya. Nah, ya di kita tidak hanya di Bandung, setiap daerah saya pikir sama ya. Kalau buka puasa itu kita bisa mengundang siapapun ya. Nah, kemudian ada toleransi peringatan Nabi Kongzi, ini Konghucu ya. Jadi berlintas tokoh agama masuk ke situ juga ya. Nah, banyak ya yang kita lihat di katedral. Oke, nah dinamikanya oke. Ini contoh-contoh ya. Cross cultural study ya macam-macam contoh-contoh. Nah ini yang intoleransi. Nah, intoleransi juga terjadi di Bandung beberapa ya. Intoleransi ini eh, menolak adanya kegiatan gereja ya karena tidak punya izin warga katanya dulu di Soekarno Hatta Jalan Karasa. Nah ini ya, ada beberapa di tengah aksi berteriak-teriak katanya gitu ya. Dan 2 minggu kemudian, nah ini adanya sosialisasi lagi katanya, demonstrasi lagi di gereja Rehoboth tuh ya. Kemudian melempari gereja dengan aqua gelas. Ini kejadian juga di Bandung namanya intoleransi ya selalu ada ya. Nah, kemudian ini boleh dibaca contoh-contohnya. Nah, ini juga sama. Nah, tapi ada deklarator ya tidak melarang pembangunan soal pembangunan gereja juga ya izin-izin gitu. Nah, ini macam-macam intoleransi terhadap film toleransi. Nah, ada juga film toleransi jadi rame ini dari FPI dulu ya. Ajakan pluralisme diharamkan fatwa ini ya. Intoleransi entah yang mana saya belum nonton ya. Ini dari Hanung ya. Nah, ini film toleransi ini mungkin bisa ditonton nanti seperti apa tapi percepat rame. Kemudian ada lagi di sini tentang
eh masih Ahmadiyah. Nah ini persis ya. Ahmadiyah, kemudian Konghucu juga sempat ribut karena tidak dicantumkan di KTP. Nah, ini KTP itu jadi masalah ya dari tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bandung, di Indonesia pun demikian ya. Nah, KTP itu kan selalu menunjukkan agama apa. Padahal agama itu ada agama kepercayaan. Ya, harusnya kan diakui ya, secara undang-undang harusnya ada. Makanya terakhir sempat ada apa namanya? Ada wacana bahwa KTP penulisan agama di KTP dihilangkan. Ya, ada yang bilang seperti itu. Kenapa demikian? Ya ini sebetulnya urusan-urusan yang seperti ini gitu ya. Sebetulnya sih mungkin tidak perlu dihilangkan, tapi ditanya pada orangnya. Ya, karena sama seperti saya dulu punya kenalan bule. Dia itu tidak mau menyebutkan agamanya, gitu ya, karena bule itu kan itu hak privasi dia, gitu ya. Saya tanya, so what is your religion? No, 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 you don't have to mention it. Dia bilang gitu. Nggak usah. Oh, berarti gitu. Nah, nanti sebetulnya KTP pun sama. Nanti di kolom agamanya aja dikasih misalnya surat lamaran mau dimunculkan atau tidak gitu. Kalau dimunculkan ya silakan mau dimunculkan apa. Pilih salah satu dari yang itu aliran kepercayaan pun harusnya ada dalam tulisan itu ya. Dalam KTP itu misalnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, agama kepercayaan lainnya. Nah, itu harusnya ditulis di situ. Jadi kalau dituliskan agama kepercayaan lainnya, ya berarti dia yang lain gitu. Harusnya sih seperti itu. Karena ini sangat sensitif ya. Nah, kemudian ada faktor yang intoleransi penghambat ini, katanya penghambat paling menonjol, yaitu prasangka keagamaan. Nah, ini demonstrasi seperti halnya pemutaran film. Nah, ya, betul. Di kita itu kadang-kadang apa ya ribut tanpa ada dasar ya karena tahu dari orang belum lihat filmnya belum lihat kayak kita sudah stereotyping gitu ya oh ini tentang ini gitu ya padahal kan pas kita nonton belum tentu juga gitu harusnya apapun yang kita mau judge itu lihat dulu ya riset dulu jangan dulu langsung menjudge ya ini sama ya. Nah, kerangka berpikirnya harus berubah. Nah, dia bilang gini ya, melahirkan cara pandang sangat partikularistik, fanatis, stereotip, hitam putih. Nah, ini ya, jadi kalau McGuire bilang, our way is totally right, their way is totally wrong. Nah, itu hilangkan istilah itu. Ya, ini yang saya yang benar, kamu salah. Nah, itu salah ya, ini pemahamannya kalau seperti itu ya tidak toleran gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah ini juga ada tahun 2010 di gereja Bekasi ini Ciketing katanya HKBP di Raja Ekek juga ada di Bandung praktik intoleransi ya unjuk rasa pembangunan rumah ibadah gereja. Nah, ini mah sudah agak aneh ya di Indonesia mah seperti itu ada juga ya tapi ini contoh-contoh kemudian lihat lagi nah, nah untuk mengakomodasi segala yang tadi itu katanya perlu dibentuk menurut dia forum kerukunan umat beragama. Nah, jadi forum-forum ini perlu ya dengan artian forum ini memiliki tugas pokok melakukan dialog dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, kemudian menyalurkan ke masyarakat dalam dibentuk rekomendasi bahan kebijakan wali kota Bandung melakukan sosialisasi peraturan perundang-undang. Betul ini saya pikir penting. Ujungnya kebijakan tetap di pemerintah. Nah, kalau yang seperti ini jangan dikembalikan pada masyarakat. Itulah yang perlunya adanya hukum yang jelas. Nah, kalau ada hukum, orang tidak akan mau melanggar hukum tentunya gitu. Kalau kita hanya forum dikumpulkan orang yang ribut, nanti debat kusir di situ. Mereka ribut-ribut aja terus kan gitu. Tapi kan di situ harus ada penengah yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti mengajukan suatu kebijakan bahwa ini loh, ini hasilnya, ini dan pemerintah pun harus toleran, ya mau nggak mau. Nah di kita itu saya pikir ada yang kadang-kadang pemerintahnya ya nggak toleran juga ya gimana orang pemilihan pemimpin ya itu yang harus kita nah, nah ini ya dengan ini ada ya jadi biasanya komunikasi terjalin lintas agama biasanya berkali-kali datang ke tempat uskup Bandung katanya
menjalin komunikasi, dinamika kehidupan beragama. Kemudian harus komunikasi dengan baik. Oke, ini terus kita lihat. Ya harus ada rapat-rapat pertemuan menurutnya gitu. Dialog kerjasama, ya ini sama. Nah ada deklarasi yang bisa dibuat gitu ya. Ini pernyataan. Ini tentang kalau Ahmadiyah dulu sempat ramai di Bandung karena ada di Jalan Haji Sapari. Haji Sapari itu kalau dari rumah saya ya paling setengah jam juga nggak nyampe daerah situ. Masjidnya besar, dia punya masjid gede, tapi itu tuh ramainya setelah kesininya karena orang setelah tahu Ahmadiyah itu agak beda gitu ya, agak berbeda dengan apa namanya dengan tata cara ibadah orang Sunni ya, itu ya gitu ya, dan mereka kan mengakunya Muhammad bukan Nabi ya, tapi ada Ahmadiyah gitu, dari Ahmad gitu ya. Itu sempat ramai karena di wilayah apa sebelumnya tuh di Jawa ya kalau nggak salah itu yang ramai itu kan pernah sampai diusir itu. Nah akhirnya merembet ke Bandung. Di Bandung ada masjid itu akhirnya ditutup juga. Sekarang saya pikir nggak tahu masih ada, nggak tahu sudah ditutup ya, tapi masjidnya gede banget gitu ya. Nah ini ada deklarasi untuk menghilangkan ini, oke. Nah ini dekonsentrasi supaya harmoni ini. Nah jadi harus punya katanya masyarakat itu punya dua wajah, yaitu konflik konsensus. Konsensus harus menguji nilai integrasi masyarakat, teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan. Dan Hendrov mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus konflik menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Betul, nah ini. Jadi konsensus-konsensus inilah yang harus dihilangkan gitu ya. Konsensus itu artinya apa? Ya tadi adanya stereotyping dari masyarakat dulu. Masyarakat dia ngomong ini itu akhirnya meledak. Nah itu ya, itu yang harus dihindari ya. Oke. Nah ini kemudian kita lihat lagi, ini deklarasi sama. Nah ini penutup nih, itu kan sudah habis ya. Jadi pokoknya dia bilang gini, ya untuk membuat Bandung Agamais ini, nah ini diperlukan apa namanya interaksi sosial yang lebih terbuka dari kalangan lintas tokoh agama. Kemudian momen peringatan hari besar, acara buka puasa menjadi media sosial tempat para tokoh lintas agama berkumpul. Saya pikir ini yang bagus. Ini yang harus kita lakukan ya, tidak hanya di Bandung, di setiap daerah harusnya seperti itu. Setiap ada kegiatan beragama, alangkah baiknya mungkin apa ya, jadi undang lah tokoh-tokoh agama lain. Saya pikir itu yang bagus menurut saya gitu ya. Misal kita lebaran, acara lebaran itu misalnya setelah sholat id, nah ada pihak dari misalnya agama lain, tokoh-tokoh agama lain ikut bersilaturahmi saja, datang salaman, ikut salaman gitu. Jadi kita terlihat menunjukkan bahwa itu ada keragaman. Natal pun demikian harusnya. Ketika Natal, gereja mengundang misalnya tokoh agama Islam, agama Hindu, Buddha untuk datang ke gereja, ya dengan artian bukan ikut merayakan, bukan, tapi apa namanya, kita saling menghargai, mengucapkan istilahnya apa ya, ikut berbahagialah dengan apa namanya keagamaan hari besar mereka. Buddha demikian, Hindu demikian. Saya pikir kalau dibiasakan seperti itu akan baik hasilnya. Dan kebiasaan lintas agama berkumpul, kemudian menyelesaikan suatu masalah itu saya pikir juga baik. Ya, kan awalnya dari hal-hal yang baik ya. Nah, kemudian di sini dia bilang muncul ketegangan konflik antar umat beragama itu watak alamiah ya, tapi katanya mengakomodasi kepentingan berbeda dilakukan dengan sebagai wadah menghubungkan seluruh menyelesaikan ketegangan konflik yang timbul di antara mereka. Jadi hadirnya program Bandung Agamais dipandang sebagai strategi yang efektif ya mengikat perbedaan agama serta unsur dan budaya. Well, ya. Jadi fenomena ini harus diikat dengan itu. Nah, itu kan selesai dengan kebijakan publik gitu. Oke, jadi secara garis besar, nah ini bukunya sudah selesai, 203 halaman. Ya, secara garis besar buku ini bercerita tentang pertama apa itu
itu buku ini bercerita tentang riset yang dilakukan oleh si penulis. Ya, penulis menyebutkan bahwa ada toleransi dan intoleransi di Jawa Barat, di Bandung. Ya, Bandung memiliki suatu program namanya Bandung Agamais ketika tahun 2000 sampai 2011 ya tadi dia bilang ya, itu sampai akhir pokoknya dari jabatan Dada Rosada. Nah, toleransi bentuk Bandung Agamais ini mencoba untuk menjembatani ya permasalahan-permasalahan intoleransi yang ada di Kota Bandung ya, dengan menggabungkan unsur-unsur pihak terkait termasuk ormas ya, dan dialog-dialog dilakukan gitu ya. Nah, menurut dia Bandung Agamais ini merupakan salah satu bentuk yang wadah yang bisa menghilangkan friksi-friksi di antara perbedaan seperti itu gitu ya. Jadi caranya supaya apa? Tadi harus toleran. Toleran itu artinya apa? Ada enam kelompok tadi ya. 6 itu kita harus menghargai orang lain, tidak boleh stereotyping dan menghargai perbedaan. Kemudian tidak boleh saling kalau punya kepentingan satu sama lain ya dihargai, kalau enggak ya didiskusikan. Oke, saya pikir ini yang secara garis besar, tapi kalau mau dibaca bukunya ini orangnya, ini dosen UIN, ya Hadi Agus Ahmad Syafei. Ya. Nah, jadi ini tentang buku yang ya disertasi beliau. Pikir memang betul di Bandung butuh toleransi yang tinggi karena saling plural gitu ya. Agamanya itu tidak hanya satu. Oke. Nah, ada yang bisa ditanggapi dari buku ini? Kira-kira buku ini bagus atau tidak? Secara garis besar itu. Penelitiannya bagus atau tidak kira-kira? Kalau menurut Hilwa bagus Pak, bagus banget karena dia menjelaskan dari dasarnya dulu toleransi apa, intoleransi apa jenis toleransinya, terus tuh dia juga menceritakan langsung contoh kasusnya, akibat dari kasus itu gitu Pak. Jadi wajib dibaca sih menurut Hilwa Pak. Betul ya. Jadi ini untuk pengetahuan dan untuk riset juga sebetulnya. Kalau misalnya kita mau meriset suatu kejadian konflik, ya harus seperti ini memang. Ya. Jadi di dasarnya dulu itu apa, kemudian nanti setelah itu disusun penyelesaian masalahnya seperti apa. Ada yang lain? Kira-kira sosiologi toleransi ini apakah di wilayah teman-teman sekalian sudah ada yang seperti ini tidak? Untuk forum-forum, saya pikir di Indonesia hampir sama ya, semuanya memiliki ormas-ormas masyarakat yang bisa diundang dan dikembangkan. Mungkin yang ini dia lebih menyoroti cenderung ke agama Islam dan Kristen, saya pikir ya di buku ini, karena memang kan penganut yang paling banyak di Bandung memang dua, yang paling utama Islam dan Kristen sebetulnya ya paling banyak gitu ya. Tapi kalau di Hindu dan Buddha itu sangat sedikit sekali, minoritas gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau beliau yang menulisnya ini mungkin bisa saja mencari buku yang lain yang toleransi di wilayah mungkin Bali ya, Bali dan sekitarnya. Saya pikir Bali mungkin akan terlihat konflik-konflik antara Hindu dan Islam mungkin gitu ya, atau di wilayah timur mungkin konflik antara Kristen dan Islam justru karena Kristennya lebih banyak daripada Islamnya. Nah gitu ya, tapi dengan jelas buku ini membuat kita terbuka ya pikiran kita bahwa untuk menghindarkan adanya toleransi kita harus melihat suatu perbedaan itu sebagai suatu yang yang biasa ya gitu ya, bukan yang biasa dengan artian yang apa adanya. Nah ini saya ada video nih
Kita lihat ya videonya di mana ada. Nah, ini ada video sedikit. Ini bagus juga sebetulnya. Nah, ya, ini yang pertama dulu. Ini tapi berbahasa Inggris, tapi ini kita perlu sadar bahwa tidak ada yang harus dibentur-benturkan. Kita harus menerima satu dengan lain. Kita lihat ya. Belum ada suaranya. Share sound, share. Mana suaranya ke mute? Mana barusan ku hilang? Ini mute. Humans are complex creatures. Every human is different. Each has their own agenda, beliefs, and views. Yet, we all do the same things. Eat, sleep, and repeat. I'm Charles. I like computers, anime, and other weird stuff. Yes, I'm a geek. I play a few sports, but I'm still a nobody. I hate cats, parties, and public speaking. I mean, talking to other people in general. You know, the pressure to keep the conversation going makes my heart pound. I have a few friends, but I prefer to spend most of my time alone. Solitude is my happy place. Earphones plugged in and thoughts overflowing. It's like I'm disconnected from the outside world. I can do anything peacefully without being judged. I love being alone. I really do, but I hate being lonely. Loneliness is something else, and she was something else too. She's Angelica. She said hello and invited me to have lunch one day. I was anxious, but my smile disguised my fear. I never expected someone like her to approach me out of the blue. She kept talking to me like it was nothing, and I replied like I would never fear talking. It all happened so fast. Day by day, we got to know each other more. We were completely opposite people. I hate art, but she loves it. I love computers, but she doesn't. The list goes on, so did our friendship. Some of her friends became my friends. Some has vices, some are gifted, some are broken, and I learned how to accept them. Minutes became hours, laughs became memories. Every day became fun. I still love being alone, but what's changed is that loneliness doesn't hit me anymore. That's when I realized it's not hard to make new friends, it's not hard to be accepted, and it's definitely not hard to accept others. What's hard is having fear of the unknown. But being afraid all the time is just a waste of time. So why not just dive into it? Humans are complex creatures. Sometimes one word could bring a huge change, and most of the time that word is just a simple hello. Now, it's my turn to say it. And now, it's yours. Nah, jadi di film itu diceritakan kurang lebih kita itu punya punya keinginan yang berbeda, sifat yang berbeda, maunya berbeda. Kenapa demikian? Karena memang kita diciptakan seperti itu, ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kamu itu misalnya gini, saya suka makannya daging ayam. Dia nggak suka daging ayam karena vegetarian. Kita nggak bisa memaksakan. Tuh kamu nggak boleh nggak mau daging ayam, harus makan daging ayam kan nggak bisa gitu ya. Nah itu yang disebut toleran. Ini pun juga sama, dia bilang dia itu seorang yang yang geek, ya artinya senang belajar, kemudian teman, kemudian selalu senang dalam menyendiri, ya. Tapi beda dengan si cewek ini. Kalau yang cewek dia
buka, senang seni, kemudian ini, tapi dia harus menerima itu ya sebagai sesuatu yang melengkapi hidup dia begitu ya, saling melengkapi gitu ya. Nah ini ada satu lagi hampir sama dengan video itu, ini yang ini bagus, yang video kedua. Ini sebetulnya mungkin iklan gereja sepertinya, tapi secara garis besar ada pesan moral yang disampaikan ya, bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita lihat ya. It's so easy to place people in boxes, drawing lines, creating sides. There's us, and there's them. Those we feel comfortable around. Saya ulangi lagi ya, karena nggak ada. It's so easy to place people in boxes, drawing lines, creating sides. There's us, and there's them. Those we feel comfortable around, and those we don't. There are those of us with many chapters, and those just starting their own stories. There's the well-to-do, and those doing what they can. There are those we share something with, and those we don't seem to share anything with. Welcome, and thank you for coming today, guys. Today I'm going to be conducting an experiment where I'll ask you a series of questions. Now, these questions will be very personal questions, and for us to get a true result, I need you to be completely honest with how you respond. The first question I have is, who in here was the class clown? Who is never on time? And then there's us. We who have tattoos. We who feel lonely. We who have been bullied. We who have bullied others. We who are madly in love. We who have overcome great adversity. And there's the lucky ones, whose team won the championship this year. We who beat cancer. And then there's all of us who are created in the image of God.
as one body, we stand together. United as one under His grace. Nah, kalau kita lihat dari video yang barusan, itu ada pesan moral yang disampaikan di situ, ya. Dengan artian apa? Pesan moralnya, kita itu semuanya sebetulnya sama, ya. Kalau kita kelompokkan, meskipun kita berbeda suku bangsa, berbeda ras, berbeda agama, berbeda sudut pandang, tapi ketika digabungkan kan tadi ya dibilangnya, coba maju siapa yang misalnya merasa merasa kesepian, orang maju berapa orang kan gitu ya, yang sering terlambat maju gitu ya, kemudian yang yang tadi dia bilang yang selamat dari kanker gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang yang merasa dirinya menjadi pemenang pada saat itu. Ya, jadi secara garis besar hidup manusia itu ya aslinya beragam, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan karena ternyata kan ada yang sama dengan diri kita, yang dibully dan yang jadi pembuli tadi kan dia bilang gitu ya. Nah, jadi kita jangan merasa bahwa diri kita itu beda dari yang lain, toh sama kan gitu. Itu yang dia ambil dari penting itu. Yang terakhir yaitu sama artinya apa? Ya kita semua makhluk Tuhan itu seperti itu. Meskipun tadi ada sedikit karena itu iklan mungkin iklan untuk agama, untuk gereja ya. Jadi satu keyakinan Kristiani mungkin seperti itu. Tapi kalau secara kita lihat video itu ya itu tadi kita harus melihat juga video tersebut sebagai orang yang toleran. Ya, tidak melihat dari unsur gerejanya bukan, tapi kita lihat bahwa ya kita itu sama-sama makhluk Tuhan ya secara akhir besar ujungnya. Jadi tidak ada dikotomi perbedaan, oh si ini beda, ini beda, ini beda gitu. Tidak sebetulnya ya, karena kalau dari segi basic dasar semuanya ternyata sama. Ada yang lagi sedih, coba maju yang lagi sedih siapa? Ada yang lagi senang, ada kan gitu ya. Yang suka bully orang, ada yang suka tadi make a clown dari di awalnya ya, dia jadi badut di sekolahnya suka canda, dia maju kan gitu ya. Jadi tidak ada sebetulnya warna kulit, ras, suku, golongan. Kalau manusia ya tetap manusia sama apa adanya. Nah, itu juga yang saya rasakan. Kita dulu mengajar bahasa Inggris. Sebelum saya beres kuliah, saya kan belum pernah ketemu dengan bule ya, gitu ya. Dan bule asli gitu ya, belum jarang kita lihat di jalan aja, gitu ya. Ngomong bahasa Inggris kan enggak kan gitu ya, kita di jalan aja. Nah, suatu saat masuk dalam suatu pertemuan ya. Pertemuan ya dulu zaman Amin F itu dulu ya, 50 orang bule masuk. Ternyata ketika saya lihat awalnya kita itu ada rasa takut. Pertama takut yang jelas ya. Kenapa? Karena kan ketemu bule pertama kali coba ya, Anda bisa bayangkan ya ketemu makhluk yang berbeda dari kita gitu seolah-olah ya, alien gitu ya, orang mukanya beda ya, kemudian gaya bicaranya beda kan, kita kan ini juga ya. Nah, tapi ketika masuk, nah banyak pengajaran dari situ. Oh, ternyata bule itu sama aja seperti kita gitu ya, sama aja seperti kita pada umumnya. Ada yang nyebelin, ada yang rasa yang ngajar si bule-bule itu ya, ada yang nyebelin, ada yang nanya terus, ada yang baik, ada yang ya sama lah gitu ya, hanya kulitnya saja yang berbeda begitu ya. Nah, itu yang pertama kali ini ya saya ini tapi memang yang paling saya kelihatan itu budaya yang berbeda. Kita juga harus menghargai budaya mereka. Ya, budaya mereka itu, nah kalau bule tidak ada barrier bagi gitu ya. Nanti kalau misalnya ya agak susah sih ya kalau di Bandung ini saya sih pengennya gitu, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang berbeda ini ya, berbeda bukan orang kita, bule gitu ya, kalau bisa sih ya. Tapi harus banyak, jangan harus yang satu, karena satu itu nggak kelihatan bedanya. Kalau banyak kita kelihatan si budaya mereka itu beda ya. Yang saya lihat mereka itu satu tidak ada barrier,
Ya, artinya perempuan dan laki-laki bagi mereka itu sama. Itu yang saya lihat ya. Mereka itu mirip seperti anak kecil. Itu yang saya ini. Anak kecilnya seperti apa? Anak kecilnya mirip kayak kita kalau masih SD kan kita nggak beda-bedain tuh ya. Mau laki-laki mau perempuan nggak ada barrier gitu. Ya main-main aja gitu ya. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Nah itu yang membedakan orang Indonesia dengan orang bule. Entah kenapa. Saya lihat Indonesia itu mungkin apakah pendidikannya mulai ada sekat gitu. Jadi seolah-olah ada sekat gitu ya yang saya lihat ya. Oh boleh begini, bahkan di situ ada temannya ya dulu saya pernah ini perempuan dia nangis si bule itu tuh nangis entah kenapa saya tidak tahu persis masalahnya apa dia homesick pengen pulang gitu karena kan di Bandung 3 bulan gitu ya dia 3 bulan 4 bulan gitu di Bandung atau mungkin ada masalah keluarganya dia nangis lah pokoknya gitu ya. Nah anehnya kalau di kita kan yang menenangkan itu biasanya perempuan ya perempuan lagi gitu ya. Nah, perempuan lagi gitu. Ini enggak, justru teman-temannya yang laki-laki yang menenangkan si cewek itu. Yang perempuannya ogah-ogahan aja karena dia nggak begitu dekat mungkin atau gimana gitu ya, tapi dia dekatnya dengan teman-teman laki-lakinya. Nah, yang apa yang apa istilahnya ya nemenin dia terus istilahnya apa biar nggak nangis lagi gitu nasihatin itu laki-laki loh gitu ya saya lihat gini saya sampai tanya juga oh di sana gini kalau kita kan kadang-kadang apa ya jadi ada istilahnya kagok gitu ya kagok gitu kalau udah perempuan nangis terus kan cowok nggak nenangin kan kita kan kalau misalnya cewek nangis ya kita liatin aja kan gitu nggak bisa nenangin harus perempuan lagi kan gitu biasanya kan gitu nah sana nggak orang boleh nggak justru si apa si cowoknya deketin terus sehat terus dipeluk si ceweknya gitu ya nangis itu lagi nangis udah jangan nangis nah itu yang saya lihat beda barriernya di situ kemudian ada sesuatu yang mungkin apa ya budaya kita itu cenderung harus yaitu ya dari segi toleransi itu ya harus ada sedikit yang diubah mungkin dari pendidikan saya pikir itu jadi ada stereotyping laki-laki perempuan itu yang sangat kuat di Indonesia memang betul ya jadi mungkin karena budaya mungkin karena agama juga bisa karena kalau agama kan muhrim dan non muhrim kalau di Islam gitu kan ya. Yang paling kaget apa coba? Yang paling kaget itu ketika saya mengucapkan selamat ulang tahun. Yang paling mengesankan, bukan mengesankan, menggelikan juga lucu ya. Lucunya kenapa? Kalau di kita, kalau mengucapkan selamat ulang tahun gimana? Biasanya apa yang dilakukan? Paling salaman kan gitu ya. Nah, selamat ulang tahun ya kan gitu ya kita salaman kan gitu ya orang boleh kan enggak orang boleh itu kalau ulang tahun ya pastinya meluk dia meluk ya gitu nah itu kebetulan yang ulang tahun cewek tuh ya karena murid saya kan ya tapi ya udah usianya bukan lagi ya dia apa namanya dosen juga kan ya berapa itu bilang nah ini karena budaya ya gitu. Selamat ulang tahun ya dia mau meluk saya mundur itu yang kagetnya kan saya gini selamat ulang tahunnya dia mau meluk gitu saya mundur nah, itu karena nggak biasa kan gitu kan jadi saya kaget dia kaget gitu kan ini oh kan no just handshaking saya bilang oh oke dia bilang jadi kan budaya ya budaya mereka kalau mengucapkan itu mau laki-laki mau perempuan nggak ada masalah bagi mereka ya dengan artian ya pelukan ya cium pipi kiri kanan itu tidak ada masalah nah di kita kan barrier kita itu ada sedikit apa namanya penghalang ya gitu kita kan nggak biasa juga ya coba tiba-tiba mau meluk kaget saya juga kan gitu kan nah akhirnya mundur ya saya salaman mau salaman gini dia mau meluk ya kaget saya mundur saya kan itu dua-duanya jadi kaget juga no saya bilang I just want to shake hand oh oke dia bilang gitu ya jadi ada suatu hal yang berbeda ya toleransi pun demikian tadi kita jangan dikotomi beda-bedakan karena kan setiap orang intinya sebetulnya sama ya setiap orang manusia ternyata punya rasanya sama ya gitu meskipun beda beda ini mungkin ya beda itu kan di budaya yang membedakan kalau dari segi apa
eh, perasaan, cara bicara apa namanya, kebiasaan itu sama ya. Kalau seperti yang tadi kan kalau kita dikotomi, siapa yang lagi sedih sekarang dia maju kan gitu. Siapa yang lagi senang maju kan itu sama ya. Siapa yang misalnya suka masak dia pasti sama kan gitu ya. Atau siapa yang nah tapi yang membedakan budaya inilah yang perlu saya pikir di Indonesia perlu sedikit banyak ada materi pembelajaran mungkin ya. Jadi jangan terlalu langsung menjudge. Saya pikir nanti studi gender pun itu menarik dibahas. Ya. Nah mungkin entahlah ya kalau Sabtu misalnya saya bisa mengundang yang dari bahasa itu ada studi tentang gender, feminisme dan lainnya. Nah, itu juga menarik biasanya yaitu melihat toleransi ini karena kan sebetulnya feminisme itu bukan artinya perempuan menjadi faktor supaya sama dengan laki-laki bukan tapi diakui layaknya seperti laki-laki. Saya pikir itu yang tujuan dari feminisme ya yang aslinya bukan feminisme yang dengan artian harus kuat sama dengan laki-laki bukan ke situ gitu ya. Itu tujuan dari itu yaitu karena stereotyping tadi perempuan dianggap berbeda dengan laki-laki dan ini saya pikir di apa ya di Indonesia masih terjadi juga karena ya itu tadi mungkin karena budaya cenderung lebih arah budaya ya gitu. Saya pikir sekarang sih lebih netral setiap orang punya hak yang sama punya kewajiban yang sama hanya segelintir-gelintir pasir-pasir kecil itu masih tetap ada yang itu yang harus kita angkat gitu. Oke, ada yang ditanggapi dari film yang tadi kira-kira? Tidak ada? Oke, ya cukup menarik ya pokoknya ya film tadi dan buku yang tadi mengajarkan kita bagaimana bertoleransi satu dengan lainnya. Oke, saya pikir itu dulu untuk kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, waktu 20 menit lagi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat dulu absennya sudah pada masuk belum? Sebentar. Presence. Oke. Oke, sudah. Nggak masuk, tinggal laporannya saja. Ya, mungkin video yang ini saya akan uploadnya nanti sore atau mungkin besok ya kalau nggak keburu sore ya besok gitu. Nah, pokoknya minggu depan kita ada Sabtu akan adakan lagi satu kali refleksi. Sebetulnya harusnya sudah inspirasi gitu ya, sudah inspirasi saya tapi ini inspirasi ini seringkali berkendala. Kenapa demikian? Karena ITB belum jelas mengkondisikan soal pembayaran narasumber. Nah ini, jadi saya malu juga kalau misalnya harus ngutang kan gitu ya. Sebetulnya yang kemarin-kemarin juga sama, narasumber itu harusnya dibayar secara dikti bilang seperti itu ya. Jadi ada bayaran untuk narasumber. Nah, tapi ITB-nya sendiri belum mengiyakan gitu ya. Jadi makanya saya undang ya masih dalam lingkungan sekitar saya saja ya teman-teman yang memang masih bisa saling berbagi. Tapi mereka itu bukan ya alhamdulillahnya gitu ya. Saya itu punya banyak teman yang memang punya latar belakangnya cukup berbeda ya dan bisa menjelaskan. Mungkin ya ada yang menarik mungkin ya dari segi presentasinya, ada yang kurang menarik, itu namanya orangnya tiap orang beda-beda. Biasanya saya mengucapkan untuk saat ini sebelum kejelasannya jelas, saya akan mengundang orang-orang yang memang bisa saya dikompromikan dulu karena kan kadang-kadang ada orang yang pengen minta bayaran itu ya untuk narasumber itu kan ya nggak enak juga saya sebetulnya ya karena harusnya mereka kan mempersiapkan presentasi dan jawabannya itu sebetulnya ada. Nah ini pun sampai sekarang pun masih belum ada kabar. Nah, dari Dikti sendiri, saya pikir bayaran untuk dosen pun belum masuk, mentor itu belum masuk juga ya. Jadi saya masih nunggu kabarnya seperti apa. Plus angkatan itu, saya masih juga nunggu gimana ini kabarnya gitu. Karena diktinya pun sepertinya ya itu maju mundur ya dan di Telegram juga saya lihat ada yang dia cepat
gitu ya, cepat. Ini ada yang juga agak lambat juga, tetap dia bingung juga. Jadi gimana untuk pembelajaran, untuk bayaran dan segala macamnya itu ya. Jadi mungkin sedang dipersiapkan, jadi kita tetap tunggu. Bisa saja karena kan persiapannya nggak sederhana ya kalau misalnya memang harus touring ya, melihat situasi kondisi, kemudian biaya nanti untuk segala macam makan lainnya itu juga harus diperhatikan ya, seperti itu. Saya pikir kita tunggu saja kabar selanjutnya dari ITB. Itu saja dulu untuk kali ini. Kita nanti hari Sabtu saya akan coba undang yang menarik, siapa lagi ya, saya mungkin pengen sih saya ngundang teman saya yang ada di Inggris kalau bisa ya, nanti saya coba kalau saya kontak ya. Ada satu teman saya dosen UIN, dia lagi di Inggris. Kalau jamnya jam 1 di sana itu jam berapa ya, jam 6 pagi kalau dia harus nyubuh gitu ya. Kasihan juga saya nginep jam 1 jam 6 pagi berarti dia harus bangun gitu ya, tapi ya biasanya sih mudah-mudahan mau ya, tapi saya lihat dulu. Kita paling kalaupun itu kan tentang bahasa ya, bahasa itu ya cerita dia aja di sana gimana, mudah-mudahan dia mau ya gitu. Tapi saya cobalah nanti saya kontak, kalau enggak ya yang lain. Saya masih dalam pikiran saya ada 2 atau 3 orang yang bisa dikontak untuk tentang bahasa. Tapi kalau dari luar saya pikir menarik ya. Dia itu kuliahnya di mana? Saya lupa di universitas apa ya di Inggris ya. Saya lupa namanya ya, tapi yang jelas masih studi. Oke, itu saja dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. berikut.